Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Bu Widyasti dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk SMP MTS kelas 8 semester Gasal. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi mengidentifikasi unsur pembangun puisi. Kita akan dikenalkan bagaimana puisi itu dibangun, unsur-unsur apa yang ada di dalamnya. Nah, sebelum kita mempelajari materi ini, kita terlebih dahulu mengetahui dari tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang utama menjelaskan unsur-unsur pembangun puisi, kemudian yang kedua menentukan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita membahas dari materi ini, lebih baiknya kita dengarkan dulu contoh dari sebuah puisi yang akan saya bacakan. Permata Malam, karya Widi Esti. Langit redup tiba, senja membayang, telah datang rembulan. Bagai bidadari muncul menyapa, gadis kecil nan lembut. Bintang bertaburan hiasi alam, bak permata memancar. Tiada berkedip menyihir mata, hilang jiwa terasa. Nah, ini satu contoh puisi yang nanti akan kita bahas. Untuk selanjutnya, di dalam sebuah puisi itu ada unsur-unsur yang ada di dalamnya. Sebelum menginjak ke unsur-unsur, kita harus tahu dulu apa itu puisi. Puisi adalah suatu bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran atau perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa. Jadi intinya sebuah puisi itu adalah sebuah karya sastra yang itu adalah hasil dari pikiran perasaan dari penyair yang isinya secara imajinatif atau secara khayalannya yang ada pada diri penyair, kemudian disusun dalam kata-kata yang di situ ada kekuatan bahasanya, artinya menimbulkan suatu kekuatan bahasa. Nah, itu sebuah puisi. Kemudian dirangkaikan dengan suatu keindahan tersendiri, itu sebuah puisi. Kemudian unsur-unsurnya ada apa saja di dalam sebuah puisi? Dalam sebuah puisi, pembangun puisi ada struktur lahir, kemudian yang kedua struktur batin. Nah, struktur lahir itu terdiri dari yang pertama perwajahan atau tipografi, kemudian yang kedua diksi, ketiga imajinasi atau citraan, yang keempat kata konkret, yang kelima gaya bahasa, kemudian yang keenam adalah rima dan irama. Nah, untuk struktur batin adalah yang pertama adalah tema, kemudian rasa, kemudian nada dan amanat. Nah, struktur lahir ini adalah struktur yang kelihatan ya, secara lahir kelihatan. Nah, kita bahas satu persatu untuk struktur lahir. Untuk yang pertama, perwajahan. Apa itu perwajahan? Perwajahan adalah unsur lahir dari sebuah puisi di mana bentuk penulisan itu dapat dilihat oleh pembaca. Nah, fungsinya apa? Di situ adalah untuk sekedar untuk santapan mata, ya, melainkan sebagai pendukung makna. Jadi tidak hanya sekedar santapan mata, tapi justru mendukung dari makna yang disampaikan oleh penyair. Nah, ini ya, bentuk dari sebuah puisi bisa mungkin menggunakan bentuk yang lurus atau berkelok atau mungkin memanjang. Dan ini adalah namanya tipografi atau perwajahan. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua adalah diksi atau pilihan kata. Jadi sebuah puisi itu harus memilih kata-kata yang menciptakan imaji estetik. Imaji adalah khayalan yang sesuatu yang indah sehingga menimbulkan keputusan sebuah puisi. Jadi di sini adalah sebuah puisi
uh, menggunakan kata-kata yang terpilih dan kata-kata yang indah. Contoh di situ, senja redup tiba, malam membayang. Jadi tidak sembarang kata. Mengapa dengan senja redup tiba, kemudian malam membayang? Tidak, misalnya tidak malam tiba, kemudian senja sudah datang. Tidak seperti itu, tapi kata-kata dipilih adalah kata-kata yang indah. Nah, ini diksi atau pilihan kata. Kemudian unsur selanjutnya adalah imajinasi atau citraan. Nah, imaji ini adalah susunan kata-kata yang merupakan pengalaman sensoris seperti penglihatan, pendengaran, perasaan. Nah, jadi pengalaman dari panca indera kita diungkapkan dalam puisi itu. Nah, ada beberapa citraan di sini. Yang pertama adalah citraan pendengaran. Jadi fungsi pendengaran yang bisa dipakai. Contoh, sayup samar terdengar alunan melodi elegi. Nah, di sini ada kata samar terdengar alunan. Nah, kata-kata terdengar alunan ini adalah fungsi dari pendengaran. Ya, kita seakan-akan mendengarkan alunan melodi elegi. Kemudian untuk citraan penglihatan. Nah, penglihatan jadi fungsi mata, fungsi penglihatan. Di contohnya ada patahan pucuk-pucuk asoka di sela mega. Nah, patahan pucuk-pucuk seakan-akan kita melihat sebuah patahan pucuk-pucuk asoka. Nah, ini fungsi penglihatan yang. Nah, ini termasuk dari citraan penglihatan. Kemudian citraan selanjutnya adalah citraan perabaan. Ya, perabaan. Ini meraba. Nah, di situ jelas meraba, yaitu contohnya meraba pintu hati yang tersembunyi. Nah, ini meraba arti sebuah peran perabaan. Kemudian yang keempat, citraan gerak. Ya, seakan-akan ada gerak dalam baris puisi itu. Seperti contoh, mengukir jejak dalam hitungan. Waktu merayap, merangkak, berjalan, berlari. Nah, di sini ada gerakan merayap, merangkak, berjalan, berlari. Seakan-akan fungsi dari gerakannya yang ini ada dalam baris puisi tersebut. Kemudian ada citraan penciuman. Ini adalah fungsi penciuman kita seakan ada yang dirasakan oleh pembaca ketika membaca. Contoh misalnya, dan semerbak harum mengirimnya. Nah, di sini semerbak harum. Nah, ini seakan-akan dari membaca merasakan harum. Nah, ini penciuman. Kemudian yang terakhir adalah citraan pengecapan. Jadi mengecap dari alat cecap kita. Contoh misalnya, pahit manis dunia kurasakan. Pahit rasa, ya, manis itu rasa. Ini pengecapan. Nah, ini ada citraan. Kemudian unsur selanjutnya menggunakan kata konkret. Nah, apa itu kata konkret? Kata konkret itu adalah kata-kata yang diciptakan penyair agar puisinya lebih nyata dan bermakna. Jadi, kata konkret itu seakan-akan puisi itu nyata. Ketika dibaca seperti saat pembaca itu melihat sesuatu yang ada di dalam puisi tersebut. Jadi nyata, sesuatu yang nyata. Nah, bagi penyair itu yang lebih jelas karena konkret. Nah, di sini contoh misalnya, kita selalu saja merasa baru saja mendengar cerita Bunda. Saat pekik tangis menjadi penanda, lalu menyeka matanya yang berkaca. Nah, ini seakan-akan kata-kata konkret itu dalam terpahami bahwa kita berada seakan-akan menciptakan suatu hal yang nyata. Nah, lebih nyata dalam kehidupan ini. Nah, kemudian selanjutnya unsur rima atau irama. Di situ rima itu adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Nah, ini ada bunyi-bunyi tersebut yang diulang. Nah, contoh misalnya, tak perlu sedu sedan itu. Nah, di situ ada perlu sedu sedan. Ada semacam rima tersendiri, ya. Ada di sini adalah bunyi vokal u. Nah, itu mempunyai satu rima tersendiri. Kemudian kalau irama adalah turun naiknya suara secara teratur. Nah, ini dari unsur-unsur yang ada dalam sebuah puisi dari yang terlahir atau yang lahir, yang kelihatan. Kemudian kalau yang tadi batin adalah
Yang pertama tema. Ya, apa itu tema? Tema adalah unsur utama pada puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari sebuah puisi. Jadi, tema itu adalah sesuatu sebagai gambaran dari puisi itu berbicara tentang apa? Ya. Nah, tema di sini bisa kita pahami manakala kita paham secara keseluruhan dari isi dari puisi itu dan memahami isinya tentang apa, baru kita bisa menentukan tema. Antara tema dan judul itu berbeda. Kalau tema itu ketika kita membaca baru bisa menentukan tema, ya. Kita setelah membaca secara keseluruhan kita bisa menentukan tema. Tapi kalau judul itu kita langsung bisa melihat judulnya apa, itu ya. Jadi berbeda antara tema dan judul. Kemudian unsur batin yang kedua yaitu rasa. Nah, apa yang dirasakan oleh penyair terhadap permasalahan yang diungkapkan dalam puisinya itu? Apakah itu rasa kesedihan atau kegundahan atau rasa ya mungkin gembira. Nah, ini rasa. Di dalam sebuah puisi pasti ada rasa. Ya, ini unsur yang kedua dalam struktur batin. Kemudian selanjutnya unsurnya adalah nada. Nada itu pengungkapan. Pengungkapan dari penyair kepada pembaca lewat puisinya itu. Jadi bagaimana dia ya menyampaikan puisinya itu kepada pembaca. Apakah menggurui, mendikte, atau merasa sombong atau tinggi atau ingin bekerja sama dengan banyak. Nah, itu nada dalam sebuah puisi. Jadi katakan dia bagaimana penyampaian dia dalam bait-bait puisi itu nada. Kemudian selanjutnya adalah amanat. Nah, ini amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penyair lewat puisi itu. Jadi apa yang kita dapatkan, pelajaran apa yang kita dapatkan dari puisi tersebut. Nah, ini adalah amanat. Nah, demikian tadi struktur lahir dan struktur batin. Kemudian untuk bisa memahami lebih lanjut, maka kita mengevaluasi. Nah, kita bahas evaluasi. Untuk soal yang pertama, bacalah puisi berikut ini dengan seksama. Ya. Wahai sahabat, untuk selamanya kita percaya. Tebarkan arah, jangan pernah lelah. Untukmu sahabat. Nah, tema puisi tersebut apa? Nah, kalau ingin menentukan tema, saya katakan tadi, harus tahu secara keseluruhan dulu, baru kita bisa menentukan tema yang ada dalam puisi itu. Kalau dalam puisi ini, ada kata-kata sahabat, ada kata selamanya kita percaya, tebarkan arah, jangan pernah lelah, untukmu sahabat. Ya, jadi di sini yang ditekankan adalah isi secara adalah sebuah apakah persahabatan atau kelelahan atau perang. Nah, di sini karena kita di situ ada kata percaya dan di situ meliputi atau mengandung dasar keseluruhan, maka isi tema itu adalah tentang kepercayaan. Ya, tadi. Kemudian nomor 2, ada sebuah puisi, di bibirku terasa pedas, mengaum di telingaku. Imajinasi citraan yang digunakan dalam puisi adalah, di situ ada kata terasa pedas, berarti pengecapan ya, pengecap. Kemudian mengaum berarti kita seperti mendengar ya, berarti fungsi pendengaran. Berarti yang ini adalah citraan, pengecap dan pendengaran. Nah, kemudian yang ketiga, soal ketiga, hingga detik ini ribuan darah telah tertumpah. Hingga detik ini ribuan nyawa telah melayang. Hingga detik ini ribuan belulang telah yang diminta untuk meneruskan dari puisi ini. Yang mana? Pilihan kata yang tepat yang mana? Karena itu tulang belulang mestinya apakah berterbangan, berhamburan, atau berguruan, atau berserakan. Ya, yang tepat kalau belulang mestinya berserakan. Kemudian yang ketiga, sebuah puisi, dunia terus berputar, hidup ini pun harus berjalan. Tak ada jeda waktu untuk menahan. Arus deras dan badai dahsyat kan berdatangan. Persiapkan diri agar tak terhanyut
dalam buayan kebebasan zaman. Nah, di sini amanat yang disampaikan oleh penulis ketika kita membaca pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari puisi ini. Nah, yang tepat yang mana dari puisi ini, karena di sini ada perputaran hidup, kemudian itu tidak terhanyut dalam buayan kebebasan zaman, maka yang ingin disampaikan adalah menginginkan agar kita mempersiapkan diri dan tidak berpengaruh dengan derasnya arus mode kehidupan sekarang. Kita klik. Ya, benar. Kemudian yang kelima, di situ sebuah puisi, aku terbang bersama angin, tak terbebani angan, sayapku ringan memeluh cakrawala, burung-burung tersenyum menyapaku dengan kicaunya, dedaunan menyambutku dan dengan tarian ceria. Rerumputan melafalkan sajak-sajak puisi gembira. Nah, majas yang ada pada nomor 3, 4, 5 yang mana? Kita lihat yang nomor 3, burung-burung tersenyum menyapaku. Nah, ini adalah dari gaya bahasanya adalah gaya bahasa personifikasi. Ya. Kemudian dedaunan menyambutku. Ya, daun itu menyambut, ini juga personifikasi. Yang kemudian rerumputan melafalkan. Nah, melafalkan itu juga personifikasi. Apa itu personifikasi? Adalah mengungkapkan selain manusia, tingkah laku manusia digunakan oleh selain manusia, seperti hewan atau tumbuhan atau alam yang lain selain manusia. Ya, ini berarti termasuk ya, ini menggunakan majas personifikasi. Nah, demikian dari pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam bersama.